Serendipity Bridal. Nama itu terpampang dengan anggun di depan sebuah ruko 2 tingkat di Jalan Arteri Pondok Indah dari luar. Bangunannya tampak sederhana, putih bersih, dengan pintu ganda kayu yang juga dicat putih, serta jendela kaca besar yang dipenuhi bunga plastik warna ungu muda, pink, dan kuning. Lantai 2-nya menampilkan deretan gaun pengantin putih, panjang melambai, bagaikan pakaian putri-putri kerajaan, yang disusun sebagai etalase impian. Ratih berdiri sejenak di depan ruko itu. Mobil Honda Freed abu-abu metalik miliknya baru saja ia parkir di sisi jalan. Bersama Olive, sahabat lamanya, ia datang dengan perasaan campur aduk antara antusias, gugup, dan sedikit letih. Ini adalah bridal kelima yang mereka kunjungi dalam 2 minggu. Tapi Ratih punya firasat kali ini berbeda. Mereka melangkah masuk, bel otomatis di pintu berbunyi nyaring. Bagian depan bridal kosong hanya dihiasi meja resepsionis putih dengan logo silver, serta sofa Cleopatra berbalut beludru abu-abu. Tak lama, seorang perempuan berambut dicepol muncul tergopoh-gopoh. Seragam abu-abu muda yang dikenakannya memberi kesan profesional. Namanya Endah Aurum. Tertulis di papan nama di dadanya. Dengan ramah, ia menyapa. Mengingat Ratih adalah calon pengantin yang sudah membuat janji. Endah kemudian memanggil rekan kerjanya, Mira, yang bertugas menyiapkan gaun. Lantai 2 bridal itu dipenuhi deretan gaun putih yang tergantung rapi di balik dinding kaca. Mira, dengan senyum hangat, menunjukkan 3 gaun sesuai daftar yang sudah dipilih Ratih sebelumnya. Ratih mencoba satu persatu. Gaun pertama terlalu berat, gaun kedua terlalu ramai dengan payet, namun gaun ketiga membuatnya tertegun. Sederhana, elegan, dan jatuhnya pas di tubuh. Ia berdiri di depan cermin besar, menyentuh kain lembut yang melingkupi tubuhnya, lalu tersenyum kecil. Olive, yang biasanya kritis, kali ini justru nyaris kehilangan kata. Itu gaunmu, katanya pelan. Matanya berbinar. Ratih hanya mengangguk, seolah akhirnya menemukan kepingan terakhir dari rencana besar hidup barunya. Bulan depan ia akan menikah di Perth, Australia. Semua sudah direncanakan. Ratih dan Ricky, kekasih sekaligus calon suami, memilih kota itu karena Indonesia menutup jalan mereka. Mereka berbeda agama, dan pernikahan mereka tak bisa dilangsungkan di tanah air. Di Australia, mereka berharap bisa memulai hidup baru, lebih jujur, lebih adil, lebih lapang. Ratih sudah melewati banyak hal untuk sampai ke titik ini. Ia menikah muda di usia 22 tahun, melahirkan seorang anak perempuan bernama Lala, dan bercerai di usia 24 tahun. Bertahun-tahun ia menjadi ibu tunggal sekaligus pengacara korporasi yang pekerjaannya menuntutnya berpindah kota. Bokanegara, Kuala Lumpur, Melbourne, London, Singapura. Ia pernah tinggal di semuanya. Hidupnya penuh koper boarding pass dan rapat lintas zona waktu. Namun di tengah kesibukan itu, ia selalu menyisakan ruang untuk Lala. Dunia mereka kecil tapi solid. Ibu dan anak yang bertahan bersama. Ketika Ricky datang ke hidupnya, Ratih sempat ragu. Ricky pun memiliki masa lalu serupa. Menikah muda, punya seorang putra bernama Jonathan, dan bercerai. Hubungan mereka bermula hati-hati, kemudian tumbuh menjadi keyakinan bahwa luka lama bisa sembuh bersama. Ratih percaya, ia tak lagi sendiri. Namun keyakinan itu runtuh hanya dalam hitungan detik. Ketika Olive, yang sedang mengecek ponselnya, tiba-tiba terlihat pucat. Ia menunjukkan sebuah foto dari Instagram. Seorang teman Olive, tanpa sadar, memotret Ricky sedang makan siang di Senopati bersama seorang perempuan muda. Perempuan itu bersandar mesra ke arah Ricky, dengan caption yang lebih menusuk daripada 1000 kata, "Lunch vibes with this power couple, #couple goals." Ratih merasa dunia berhenti. Jantungnya berdegup kencang, kakinya goyah. Ia menatap foto itu lama, seolah berharap gambar tersebut bisa berubah. Tapi kenyataan tetap di sana. Ricky tersenyum di samping perempuan lain. Olive mencoba menenangkan, berkata mungkin itu hanya klien. Namun Ratih adalah pengacara. Ia tahu membedakan bahasa tubuh profesional dan intim. Klien gak nyender begitu, gumamnya, getir. Suasana di ruang bridal itu berubah tegang. Mira, sang pegawai, pura-pura sibuk merapikan gaun, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa iba. Ratih duduk di sofa Cleopatra. Gaun masih melekat di tubuhnya. Tangan bergetar. Ia merasa sedang menjadi tokoh utama dalam drama ironis. Di tempat yang seharusnya menjadi ruang kebahagiaan, ia justru menemukan pengkhianatan. Teleponnya berdering, nama Ricky muncul di layar. Dengan hati yang sudah keras, Ratih mengangkatnya dan menekan tombol speaker. Suara Ricky terdengar yang menanyakan kabar fitting gaun. Ratih menjawab dingin, penuh sarkasme, menyindir gaun itu cocok dipakai untuk berlari mengejar suami yang kabur dengan perempuan lain. Hening panjang di seberang sana. Sebelum Ricky akhirnya bertanya lirih, "Kamu lihat, ya?" "Ya." Dia lihat. Seluruh dunia bisa lihat. Ratih menutup telepon dengan kalimat pendek yang menusuk. Ia tak butuh penjelasan, karena kebohongan terlalu telanjang untuk dibela. Setelah itu, hening panjang menggantung di udara. Ratih berdiri, melepas gaun dengan tangan gemetar. Olive menatapnya khawatir, matanya berkaca. Ia tahu tak ada kata-kata penghiburan yang cukup. Ratih lalu berkata datar,
nyaris tanpa emosi. Ia sudah bertahan dari banyak badai, pindah 5 negara, bercerai, membesarkan anak sendirian. Jika ia menikah lagi hanya untuk kembali diselingkuhi, itu berarti ia tak belajar apa-apa. Baginya, rencana ke Perth berakhir di detik itu juga. Olive berusaha tersenyum getir, menyebut Ratih gila karena ingin menikah dengan dirinya sendiri. Tapi ada kebanggaan sekaligus kepedihan dalam suaranya. Ratih hanya mengangguk, lalu menegaskan bahwa cinta sejati yang ia miliki hanyalah Lala. Dan itu cukup. Ketika mereka keluar dari bridal, matahari sore mulai condong, memantulkan cahaya hangat ke papan nama Serendipity. Ratih menatapnya sekali lagi. Serendipity, pertemuan tak disengaja. Ironis, karena pertemuan ini tidak memberinya cinta, melainkan kesadaran pahit bahwa ia lebih kuat sendirian daripada bersama seseorang yang mengkhianati. Olive merangkul bahunya, menawarkan bakso Malang sebagai pelipur lara. Ratih tersenyum, akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Tapi langkahnya mantap. Ia meninggalkan ruko itu dengan perasaan pahit sekaligus tegar, meninggalkan Ricky dan semua mimpi yang pernah mereka bangun. Dan di jalanan Pondok Indah yang ramai sore itu, Ratih tahu satu hal pasti. Hidupnya memang tak pernah mudah. Tapi ia selalu bisa bertahan.